Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Limbatullah dan Hilmi Arasya. Nah, jadi sudah lama sekali kita nggak ngonten karena sibuk ya. Dan sekarang kebetulan anak juga udah mulai besar, jadi sudah bisa ditinggal bentar. Mohon maaf sekali untuk kalian yang mungkin ada yang menantikan konten-konten terbaru dari Hilmi Arasya, atau mungkin kalian yang sedang menunggu jawaban ya. Dan sedang menunggu waktu diskusi kita lagi. Nah, jadi di video kita kali ini, karena sudah banyak sekali yang masuk di komentar-komentar YouTube, dan itu belum saya jawab semua karena memang saya belum sempat ngonten tentang pulsar ya. Jadi di video kita kali ini kita mau bahas atau kita mau jawab-jawab pertanyaan kalian semua. Nah, oke, jadi tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke YouTube Studio. Kita cari komentar-komentar yang sekiranya bisa saya jawab. Jadi langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama dari Ade Sulaiman. Pakai CDI Shogun bisa nggak? Jawabannya sangat-sangat bisa ya. Bisa. Dengan catatan CDI-nya sebisa mungkin yang memang original dari Shogun ya, dari Suzuki. Karena kalau kita pakai yang harga 50 ribuan, 60 ribuan itu nggak akan bertahan lama. Kalaupun bertahan lama pasti akan ada tenaga ya yang berkurang, kemudian bensin yang akan semakin boros. Tapi kalau untuk substitusi hanya sekedar part pengganti itu bisa ya. Untuk hal-hal yang sementara gitu ya, untuk part sementara itu bisa menggunakan Shogun, CDI Shogun yang biasa aja. Bahkan menggunakan CDI yang lain pun itu sangat-sangat bisa. Cuman kita harus merubah bagian jalurnya. Untuk pemasangan CDI Shogun sudah ada di YouTube Hilmi Arasya, jadi tinggal dicek aja atau nanti linknya saya taruh di deskripsi. Kayak dan untuk pemasangan CDI yang lain belum ada ya, kemungkinan kayaknya baru pemasangan CDI Shogun sama CDI Supra atau Grand ya, ada. Jadi untuk kalian yang mau mempertahankan pengapiannya masih DC bisa menggunakan Shogun, dan buat kalian yang motornya AC dan pengen mempertahankan pengapian AC-nya tapi tidak menggunakan CDI orinya, bisa menggunakan Supra atau Grand ya, yang motor tipe lama. Dan untuk Supra memang soketnya nggak perlu kita rubah apa-apa, pulsar 180 G3, pulsar 200 DTSI, pokoknya yang memang masih AC itu bagian magnet nggak perlu dirubah, nggak apa-apa. Apabila untuk hanya untuk sementara ya seperti itu bisa langsung dipakai. Tapi kalau untuk yang sudah DC karena dia punya 2 tonjolan harus dibuang 1 tonjolannya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Knalpot motor yang PNP buat pulsar 135, knalpot motor apa ya mas? Pertanyaan dari Mas Dimas Andrian. Untuk yang PNP kayaknya nggak ada ya, sepertinya nggak ada. Dan ya karena saya juga belum pernah mengganti ya, jadi saya nggak tahu, tapi kemungkinan nggak ada karena dari bentuk leheran juga sudah beda. Kalaupun ada, diameternya pasti akan berbeda. Lebih baik kalian custom sendiri atau cari yang memang sudah di custom oleh orang dan sudah PNP ke pulsar 135. Jadi kalian bisa tinggal beli dan memasang ya. Tinggal mungkin setting-setting dikit lah ya, karena menggunakan knalpot racing yang otomatis mungkin panjangnya sudah beda ya, kemudian besar atau diameter lubang juga sudah berbeda. Itu harus dilakukan penyetingan ulang pada karbu. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan berikutnya dari Rahmat Wahyudi. Persamaan kunci mahkota pulsar UG3 dengan motor Jepang mereknya apa dan kunci style balancer. Untuk kunci mahkota semua pulsar dari pulsar 135 sampai pulsar 200 NS
itu bisa menggunakan kunci mahkota dari Supra ya. Di konten terakhir kemarin di konten Supra lah, pokoknya di konten Supra itu juga di thumbnail sudah saya tulis ya, kunci mahkota Pulsar sama dengan kunci mahkota Supra disama. Dan untuk kunci start balancer kalian harus bikin sendiri, atau yang mungkin ada yang bengkel punya dari loakan bengkel Pulsar ya, itu bisa. Tapi untuk persamaan dari motor lain nggak ada, setahu saya nggak ada, karena yang menggunakan balancer model gigi sekisor cuman di Pulsar. Komentar berikutnya, gede tapi tepos. Nah ini di konten short ya, bajai Pulsar 220F kalah, ternyata maksudnya kalah besar dengan CBR 150. Iya memang bodinya memang kalah besar dengan CBR 150R yang terbaru ya, memang kalah besar jauh. Untuk tenaga ya jelas 150 dan 220 itu 21 horsepower, sementara CBR paling-paling hanya bergeser di 17, 18 atau 19 horsepower aja gitu ya, atau bahkan di bawahnya itu juga bisa. Tapi karena dia mungkin mesin masih muda ya, mesin muda, tarikan awalnya masih enteng. Oke, dah nggak penting kenapa dibahas. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Raihan Satria. Ini kayaknya udah tadi. Buat 135 ohm, besok mau masang kabel-kabelnya, tolong info om. Buat 135 ohm besok mau masang kabel-kabelnya, tolong info om. Jadi ini di konten cara termudah pasang relay kaki 4 untuk lampu tambahan di bajai Pulsar. Relay kaki 4 mau di Pulsar 180, 200, 200 NS, pokoknya di semua motor itu cara pasang sama, info kabelnya atau jalur-jalur kabelnya itu semua sama. Jadi kalian cukup tinggal ikutin yang ada di video ini, walaupun gambarnya atau kontennya di Pulsar 180, tapi kalian aplikasikan di 135 itu bisa sama aja ya. Kita lanjut dari Budi Setiawan. Saya tinggal di Cibitung, rekomendasi bengkel bajai Pulsar yang terdekat di mana? Bengkel terdekat kalian mungkin bisa info ke teman-teman kalian, atau mungkin bisa dicari-cari info di Facebook atau di IG, di Instagram ya. Di sana mungkin banyak teman-teman yang tinggal di daerah situ dan mungkin tahu bengkel terdekatnya di mana. Saya kurang paham karena zaman sekarang banyak banget sudah mekanik-mekanik yang bermunculan ya, mekanik yang bermunculan ya, alhamdulillahirobbilalamin, jadi bisa memudahkan kita. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bang Ferry Maulana. Kang pami gentos plat kopling kedah di style deui teu balancerna nu abdi gentos plat kopling tapi masih ngeden. Ini artinya Kang, misalkan kita ganti plat kopling atau kampas kopling, harus di setel lagi nggak untuk balancernya? Punya saya sudah ganti plat kopling atau kampas kopling tapi masih ngeden atau tenaganya masih tertahan. Sebenarnya gini, kalau kita hanya melakukan penggantian kampas kopling ya atau plat kopling, kita tidak perlu menyetel bagian balancer ketika rumah balancer tidak kita cabut. Makanya kalau cuman ganti kampas kopling atau plat kopling, rumah kopling usahakan jangan sampai dicabut, biarin aja di tempatnya. Kita hanya cukup mengambil kampas kopling dan plat koplingnya, atau rumah kaki 4-nya, rumah pernya itu atau kaki 5-nya tinggal kita ambil dan kita lakukan penggantian kampas kopling, jadi aman. Tapi apabila rumah kopling sudah kalian ambil atau sudah kalian lepas, ya mau nggak mau kalian harus setel balancer lagi ya. Setel balancer sudah ada videonya dan itu sudah ada beberapa, dan cara termudahnya juga sudah saya upload. Dan untuk kalian yang tidak punya kunci balancer pun sudah pernah saya bikin videonya, jadi rajin-rajinlah cari, nanti dengan kalian ikuti ya. Kita lanjut. Dan ini sudah ganti tapi masih ngempos atau masih ngeden ya, atau masih tertahan tenaganya. Perhatikan untuk pemasangannya. Kemudian untuk pemasangan
rumah atau dudukan perkoplingnya, kaki 4 atau kaki 5-nya. Kita lanjut lagi. Dari Ruli Jos, assalamualaikum mas, mau nanya gear di atas hose kopling itu apa namanya, yang plastik itu hancur. Balancer. Gigi di atas rumah kopling ya itu namanya balancer, yang plastik hancur itu namanya gigi skisor ya. Kalau hancur ya tinggal diganti, banyak kok yang jual, dan itu nggak terlalu mahal harganya, kalian tinggal beli dan kalian pasang lagi. Oke ya, untuk cara stylenya juga sudah ada, jadi sudah saya jelaskan. Lanjut dari Indra Kastel, Bang Hilmi, ada masalah di as koplingnya, kenapa oblak kelewatan kalau ditarik-tarik maju mundur. Memang seharusnya ada spelling ya, ada space ketika rumah kopling tertarik maju, klek klek klek, maju mundur dia, itu memang harus ada. Tapi apabila terlalu kelewat atau terlalu banyak, kalian harus cek bagian ringnya. Ring di bagian dalam itu ada ring yang tebal, kalian harus cek ketebalannya ya, jangan sampai lebih tipis. Dan biasanya di rumah koplingnya atau di kaki 4-nya dan di rumah koplingnya, didudukan ringnya itu, didudukan ring tersebut itu sudah haus atau sudah termakan. Ataupun apabila itu kalian cek dan masih aman, kalian harus cek bagian bos kopling atau ring di bagian belakang rumah kopling. Di sana ada ringnya itu, kalian harus cek di bagian itu. Sebisa mungkin kalian ukur, atau misalkan sudah tipis kalian ganti dengan yang tebel. Tuh ini slow banget ya. Maaf sekali kalau mata saya jadi agak sipit. Dari Robi Utomo, Bang, kalau motor saya CB 150R LED tiba-tiba mati. CB ini. Terus diselang los, pas lubang busi dikasih oli, dikocok baru nyala. Itu kenapa ya Bang? Nah, jadi untuk di semua motor bisa mengalami hal seperti ini. Ini namanya loss kompresi atau bocor kompresi dari bagian klep atau dari bagian ring seher. Jadi mungkin ada kotoran yang mengganjal seperti serbuk-serbuk apa gitu ya, bekas pembakaran nyelip di bagian klep, jadi dia akan bocor kompresi, jadi susah hidup ya. Di starter kok nggak hidup-hidup, padahal pengapian ada, semuanya ada. Di selah agak ringan itu tandanya bocor kompresi atau loss kompresi. Kalian bisa masukkan oli, kalian selah-selah terus atau kalian starter terus sampai kompresinya padat lagi, dan kabelnya sudah padat, dijamin motor sudah bisa hidup lagi. Oke, kita lanjut lagi. Ini durasinya sudah sangat panjang, tapi nggak apa-apa, hitung-hitung buat ngebayar beberapa hari yang lalu ya yang kita nggak ngonten. Ini spesial, kita kasih lebih dari 12 atau 13 menit. Dari usaha kita apa? Nganggur, saya pengangguran. Untuk pemain baru, hal utama apa yang harus kita cek saat membeli bajai pulsar, utamanya yang 220 nuhun Kang. Jadi hal pertama yang harus kalian cek ketika mau membeli pulsar, ya pulsar apa aja lah ya, nggak harus 220, pokoknya semua pulsar. Kalian harus tahu dulu penyakit atau permasalahan-permasalahan yang paling sering terjadi pada motor pulsar. Yang pertama, kelistrikan. Itu sangat sering banget mengalami kerusakan, kemudian pengapian ya, dan juga apalagi itu pengereman ya, pengereman kalian harus cek. Jadi untuk mesin, selama itu mesin nggak rembes, nggak bunyi berisik, tenaga masih enak, kalian ambil. Tapi apabila semua sudah kerasa berisik, udah kerasa nggak enak, lebih baik kalian skip, karena biaya turun mesin pulsar sangat-sangat menguras dompet. Dan lebih parahnya lagi, spare partnya nggak semuanya ready ya, nggak semuanya ready. Walaupun mungkin ada beberapa yang bisa disubstitusi ya, gampang sih untuk spare part ya, sebenarnya di online juga udah banyak, tapi kan nggak semuanya ready. Ada beberapa yang harus kalian beli secara bekas atau cari yang copotan. Jadi kalau untuk mesin, selama dia masih bagus, masih halus, nggak ada rembesan, kalian ambil ya, itu berarti tandanya bagus. Karena kalau untuk mesin pulsar kayaknya kuat ya, pulsar kuat.
Jadi untuk kelistrikan kalian harus cek listrikannya. Apabila kalian yang masih mengidamkan unggulan pulsar, ya kelistrikan unggulan pulsar itu BCU, kalian harus cek BCU nya masih ada atau enggak. Kalau misalkan enggak ada, ya kalau kalian pengen ada BCU, ya kalian lebih baik jangan ambil, karena melepas BCU itu lebih mudah dibanding kita memasang ulang si BCU ya. Jadi motor yang sudah BCU nya udah dilepas kemudian kita pasang lagi BCU itu sangat-sangat ribet. Jadi kalau kalian yang ingin mempertahankan si BCU, apabila motor yang mau kalian beli tidak ada BCU nya, mending lepas. Yang kemudian bagian pengapian, kalian harus cek bagian pengapian yaitu CDI nya ya. CDI kalian harus cek bagian situ. Apabila CDI nya masih ori kalian ambil ya. Apabila sudah enggak ori lebih baik jangan, karena untuk tenaga sudah pasti beda lah dengan pulsar, dan untuk bensinnya pun pasti akan sangat-sangat boros. Dan kemudian di bagian pengereman ini penting banget Pak, soalnya hampir di setiap motor pulsar ya, rem belakangnya ya, rem bagian belakang baik itu yang tromol ataupun yang sudah menggunakan disk atau yang sudah menggunakan cakram itu suka ngelos ya, suka ngelos. Jadi kalau misalkan kalian dapat motornya yang rem belakangnya kurang enak atau yang suka ngelos, saran saya kalau kalian punya uang nantinya untuk mengganti bagian pengereman belakangnya silahkan diambil. Tapi kalau kalian cari motor yang ready siap dipakai tanpa harus oprak-aprik sana, ya lebih baik jangan, karena pengereman pulsar itu semuanya mahal karena memang vibre ya lumayan. Kalipernya lumayan, master remnya, selangnya itu juga termasuk barang-barang bagus. Nah oke, jadi mungkin hanya seperti itu aja. Atau satu lagi ya, dari Mas Fadli Zain. Mas, pulsar 180 UG3 udah ganti kampas kopling, udah ganti bantalan rumah kopling. Jadi intinya mungkin karet ya, karet di rumah kopling, udah ganti persneling, gigi. Kenapa ya tetap keras pas gigi duanya masih pas gigi duanya Mas, mohon pencerahannya. Jadi intinya seperti ini, Mas bro ini sudah mengganti kampas kopling, karet rumah kopling, kemudian juga persneling gigi atau mungkin pengungkitnya itu juga sudah diganti, tapi kenapa masih tetap keras ketika berpindah ke gigi 2? Jadi kalian harus paham ya, saya jelaskan di sini. Apabila ada kesalahan silahkan diluruskan. Jadi ketika masalah ada di kampas kopling, di plat kopling atau di rumah kopling, semuanya itu akan terasa susah ketika mengganti atau memasukkan gigi. Susah itu kalau permasalahan di situ. Tapi ketika yang bermasalah hanya salah satu gigi, misalkan seperti ini, hanya gigi keduanya yang susah, itu harus kalian cek di bagian yang pertama, gearbox ya, gearbox atau gigi rasionya di bagian gigi kedua atau gigi duanya kalian harus cek. Yang kedua, kalian harus cek bagian bintang atau botolannya ya, botolan gigi ada di belakang rumah kopling. Kalian cek bagian situ, dan cakar ayamnya atau pengungkitnya kalian harus lihat di situ, karena ketika gigi kalian atau gigi motor kalian terutama di salah satu gigi atau dua gigi, pokoknya nggak semua giginya bermasalah atau hanya ada 2 atau 3 yang bermasalah atau hanya 1 yang bermasalah, kalian harus cek bagian pengungkitnya dan juga bagian botolan rasio, yaitu ada gigi bintangnya. Biasanya gigi bintangnya ketika di bagian gigi yang rusak tersebut dia sudah nggak berbentuk nggak berbentuk lancip gitu lagi, dia sudah mulai melandai. Jadi ketika kita masukkan, klik, kita lepas kaki, dia balik lagi ya. Jadi si penyanggahnya itu kita masukkan, klik, lepas kaki, dia balik lagi. Nah, karena posisi bintangnya sudah tidak pokoknya gini ya, tidak lancip, jadi dia sudah mulai melandai. Nah, kalian cek bagian-bagian itu ya. Jadi kalau masalahnya di semua gigi,
kalian cek bagian perkoplingan, tapi apabila hanya salah satu, kalian cek bagian gearbox atau gigi rasio dan cakar ayam dan bintangnya itu tadi. Oke, sudah terlalu panjang. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Saya Hilman Arasya. Undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.